Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Astamiru dirasatana min kitabi Fiqh Sunnati lin-Nisa li Syekh Abi Malik hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan kitab Fiqh Sunnah lin-Nisa terakhir dari Kitabul Hajj. Sampai di mana Ummahan? Arkanul Hajj. Qala Abu Malik hafizallahu ta'ala, arkanul hajji, rukun-rukun di dalam ibadah haji. Arkan jam'u ruknin. Lafaz arkan itu dari bentuk jamak ruknun, yakni sesuatu yang bila ditinggalkan batalah rangkaian ibadah tersebut. Wa arkanul hajji hiya haqiqatul lati yatarakkabu minha fa idza tarakat ruknan min hadhil arkan lam yasihha hajjuki. Rukun-rukun haji pada hakikatnya adalah sesuatu yang tersusun dari rangkaian ibadah tersebut. Bila salah satu rukun dari rukun yang ada ini ditinggalkan, maka batalah ibadah haji seseorang. Fa ilaiki ya ukhtil muslimah hadhil arkan. Kepada engkau saudariku muslimah, inilah rukun-rukun haji. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, min wajibatin wa mustahabatin, dari perkara yang wajib dan juga sunnahnya, wa mubahatin wa makruhatin, yang mubah dan juga yang makruh. Awalan ar-ruknul awal al-ikhram. Rukun yang pertama adalah berikhram. Berikhram. Apa arti ikhram, Muhammad? Apa arti ikhram? Ya, melafadzkan kalimat labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah, ahsantunna. Wa huwa qasdud dukhuli fil haji awil umrah, yaitu menyengaja diri untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah, atau bahkan keduanya bersama-sama, haji dan umrah. Wa yustaratu fihi niyyah, disyaratkan dalam hal itu adanya niat. Jadi ikhram itu sendiri lafadznya, niat juga sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Niat itu azmun qawiyun, keinginan yang kokoh atau yang kuat, liqasdi sayyin, untuk menuju sesuatu perkara. Dia disebut dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, letaknya adalah hati.
Man talaffadha bi niyatin faqad ibtada'a. Siapa saja yang dia melafadzkan niatnya, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang baru, mengada-ngada dalam urusan agamanya. Di qauli ta'ala, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah melainkan agar mereka mengabdi, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan dengan cara menghadapkan agama yang lurus ini kepada Allah. Wa yajibu an takuna niyyah fil miqat. Niat haji itu ikhram lafadznya dilakukan di tempat kita memulainya, disebut dengan miqat. Wal makanul ladzi haddadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqat adalah sebuah tempat yang telah ditentukan oleh syariat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, "Bihaisu la yajuzu laki idza mararti bi wa anti turidina al-hajj aw al-umrata anta ta'addihi ila Makkah illa wa anti muhrimah." Di mana tidak boleh bagimu wahai ukhtil muslimah, bila Anda melewati batas miqat ingin berhaji dan umrah tapi engkau tidak berikhram ketika hendak menuju ke kota Makkah. Jadi enggak boleh orang ikhram itu tanpa mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau salat apa lafadznya? Ikhramnya salat apa ibu-ibu? Takbir. Ini Allahu Akbar. Jadi kalau salat Allahu Akbar enggak boleh tanpa takbiratul ikhram. Ini yang disebut dengan ikhram. Wal mawaqitu hiya, miqat itu Dzul Khulaifah. Pertama adalah Dzul Khulaifah. Yusammal an Abyarul Ali. Sekarang dinamakan dengan Abyar Ali. Orang Indonesia menyebut Bir Ali. Wa huwa miqatu ahli Madinah. Ini tempat memulai haji, miqat bagi penduduk kota Madinah. Wa man jaa'a an tariqiha barran aw jawan. Dan orang-orang yang datang dari arah kota Madinah, baik dia berjalan kaki maupun menaiki kendaraan, pesawat terbang maupun yang di daratan. Yang kedua al-Juhfah. Apa Juhfah? Qaryatu zalati ma'alimiha wa sarat rabiq badalan mina miqatan li ahli Misrin wa Syam. Juhfah ini sebuah negeri di mana sebagian tanda-tanda negeri ini sudah hilang dan sekarang disebut dengan apa? Rabiq, sebagai pengganti nama daripada Juhfah. Dia miqat dari arah negeri Mesir dan Syam. Maka orang Mesir dan orang Syam miqatnya di mana? Juhfah. Wa man jaa'a an tariqin barran aw bahran aw jawan. Dan tiap-tiap orang yang berangkat dari arah negeri Mesir ataupun Syam, berjalan kaki di daratan atau lautan atau naik pesawat terbang, kalau dari arah Syam dan dari arah Mesir, mereka melewati Juhfah, itulah tempat miqatnya. Sekarang namanya apa tadi? Rabiq. Yang ketiga apa namanya? Yalamlam. Wa jabal. Yalamlam ini sebuah gunung. Yusammal an as-Sa'diyah. Sekarang namanya dengan disebut apa? Sa'diyah. Miqatu ahlil Yaman. Tempat miqatnya penduduk negeri Yaman. Wa man marra bi min ghairihim, dan orang-orang yang melewati segaris melalui Yalamlam ini termasuk Indonesia. Orang Indonesia miqatnya di Yalamlam. Bila dia ingin dari negeri ini langsung menuju ke kota Mekah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berangkat dari Jakarta, dari Jeddah nanti langsung ke Mekah, miqatnya di Yalamlam, bukan di Jeddah.
Tidak ada riwayat yang menyebutkan miqat dari Jeddah. Ada fatwa dari MUI, kita katakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku. Tiap perkataan bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Yani yu'khadhu idza wafaqa syariah, yang mencocoki syariat yang diambil, wa illa faturida. Kalau tidak maka dia auturiha, dia ditinggalkan. Turika, dijauhi, tidak perlu diikuti kalau seandainya pendapat itu menyelisih sunnah. Wa in qala qail, walaupun yang mengatakan itu orang yang dianggap sebagai tokoh. Kita katakan ad-dalil wal Quran was sunnah. Dalil itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapatmu wahai Imam, bila aku bermiqat beberapa mil sebelum Dzul Khulaifah? Kata Imam Malik, jangan. Kata pemuda itu, kan hanya beberapa mil saja. Apa mudaratnya wahai Imam? Kata Imam Malik, apa yang lebih mudarat dibandingkan apa yang telah Allah terangkan? Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa menyakiti Rasul, menyelisih sunnahnya Rasul, setelah datang kepadanya penjelasan yang nyata, ia mengambil jalan selain jalannya para sahabat, yakni beragama semaunya sendiri, tidak mengikuti jalannya para sahabat, kami biarkan ia berpaling kemana ia berpaling, kelak kami akan jerumukan dia ke dalam api neraka, dan neraka seburuk-buruk tempat kembali. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menjelaskan orang yang menyelisih sunnah, berikhram dengan sengaja, walaupun cuma beberapa mil sebelum sampai tempat miqat, itu diancam dengan penyimpangan yang jauh. Lalu tempat kembalinya mana? Neraka Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ya lam ya sudah ya lam. Ustaz, kita kan nggak bisa lihat. Ini baru bab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita upayakan semampu mungkin, sebisa mungkin dia lam. Ternyata kurang dikit, nggak tepat dia salam lam, nggak apa-apa. Karena di luar kemampuan. Tapi dengan sengaja menunggu bermiqat di Jeddah, la aslalahu fiddin. Itu nggak ada asal dari agama ini. Yukhalifu syara', menyelisihi syariat. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, barang siapa membuat-buat perkara yang baru, tidak ada perkara tersebut dalam contoh kami dalam beragama, ia tertolak. Amal itu menjadi tertolak. Nah, rabi'an yang keempat, qarnul manazil. Tempat miqatnya disebut dengan qarnul manazil. Wa yusamma as-sail. Dinamakan pula sekarang dengan nama apa? Sail. Yaitu miqatu ahli Najd. Penduduk dari negeri Najd dan sekitarnya, wa man ja'an tariqin barran aw jawwan, jalan kaki maupun berkendaraan, mereka bermiqat dari qarnul manazil. Sekarang namanya apa? As-sail. Khamisan, kelima apa namanya? Dzatu irqin. Ya miqatu alil Iraq. Ini miqat bagi orang yang berasal dari negeri Irak. Wa man jaa'a an tariqihim barran aw jawwan. Dan orang-orang yang berangkat dari arah Irak, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, daratan maupun di udara. Yang keenam, man kana manazilu duna hadil mawaqit min jihati Makkah fa innahu yuhramu min manzilihi. Barang siapa dia bermiqat, barang siapa dia tinggal di selain arah tempat yang kita telah sebutkan, maka miqatnya kalau dia itu di Mekah, dia berikhram dari tempat dia tinggal. Jadi kalau ibu-ibu berada di Mekah, jangan keluar Mekah lagi. Ya sudah cukup miqatnya di mana? Di tempat Anda tinggal. Wa in kana manzilahu bi Makkah fa innahu yakhruju ila al-halal lil-ikhrami bil umrah. Kata beliau, ya kalau seandainya mau keluar dari Makkah menuju tanah haram untuk umrah. Kalau untuk haji cukup ikhramnya di dalam rumahnya. Kalau mau umrah keluar dulu. Kalau dia mau haji, dia hendaklah itu berikhram dari tempat dia tinggal itu. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau dalam kondisi haid, beliau menangis. Nabi berkata, apa yang membuat engkau menangis? Kata Nabi, aku haid. Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, lakukan semua yang boleh dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf.
Begitu Aisyah telah suci dari haidnya, maka Nabi memerintahkan Abdurrahman ibnu Abi Bakar menemani Aisyah keluar. Menuju ke mana, Ibu? Ke tanah halal yang sekarang disebut dengan apa? Ada namanya Masjid Aisyah. Ya, di Jipona. Jadi menuju keluar. Mereka memulai di sana untuk beliau melakukan bersama dengan Abdurrahman umrohnya. Ini kalau umroh, mikotnya keluar ke tanah halal. Tapi kalau seandainya haji, mikotnya cukup di dalam rumahnya. Wa idza jawaztil miqat wa anti turidin al-hajj aw al-umrata wa lam tukhrimi illa ba'da mujawazati asimti bidzalik. Ukhtil muslimah, bila engkau melewati tanah miqat sedangkan engkau sudah ingin berhaji dan umrah dan engkau tidak mengucapkan lafaz ihram kecuali setelah engkau jauh meninggalkannya, ingat itu dosa bagimu. Wala yazulul isma anki hatta tarji'i ilal miqat. Terus-menerus engkau akan berdosa sampai kamu pulang kembali ke tempat miqatmu diulang. Fatukhrimina minhu, lalu kamu berikhram darinya. Fa idza lam ta'udi lil miqati wa tamtis nusuka fanuskuki sahihun wa yalhiquki is'al ism. Tapi kalau kamu sampai sempurna ibadah manasikmu, kemudian kamu tidak mengulangi kembali dari awalnya mikotmu, maka ibadah hajimu sah, hanya kamu tetap melakukan dosa. Artinya hajimu dibarengi dengan perbuatan dosa. Wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibu dan sekalian, jamaah Indonesia ini banyak mikotnya dari mana? Dari Jeddah, ibu. Ini salah. Mungkin ibu-ibu termasuk yang demikian dahulu. Berangkat bermikot di Jeddah. La aslalahu fid din. Enggak ada asalnya di agama. Ini termasuk perbuatan apa? Muhdas, mengada-ngada dalam beragama. Anwaul ihram. Ada beberapa macam ihram. Ilami, ketahuilah saudariku, annahu yajuzu laki antuhilli minal miqati bi ahadil ansab as-salasa al-atiyah. Boleh bagimu melakukan salah satu dari 3 cara bermanasik yang ada. At-tamattu, pertama haji tamattu. Apa artinya tamattu, Ibu? Apa haji tamattu itu? Wa antahilli bi umratin fi asyuril haji Syawal wa Dzulqa'dah wa asyrati ayyami min Dzulhijjah. Seseorang engkau berniat berumrah di bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama asyra ayyam min Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah. Fataquli fil miqat, engkau mengucapkan dalam miqatmu idastawaiti ala rahilatiki wasilatul muwasilat. Ketika Anda sudah naik ke atas kendaraan untuk menyampaikan ke tempat tujuan, badatil yasir mustaqbilal qiblah, engkau menghadap ke arah kiblat sedikit, lalu engkau ucapkan labbaik Allahumma umratan. Jadi engkau ucapkan labbaik Allahumma umratan. Fa idza qadaitil umrata tahallalti. Kalau seandainya engkau sudah menyelesaikan umrahmu, engkau bertahallul. Wa tamatta'ti bima yatamatta'u bi ghairil muhrim. Dan engkau bisa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak ihram, yang memakai pakaian yang ada minyak wanginya di hadapan suaminya, ya, boleh. Engkau boleh memotong rambutmu jika diperlukan, memotong kukumu jika diperlukan, hatta yamas tarwiyah, sambil menunggu datangnya hari tarwiyah. Wa wasami min Dzulhijjah, tanggal berapa itu, Ibu? 8 Dzulhijjah. Ingat, puasa hari tarwiyah enggak ada dalilnya. Hadis yang menyebutkan puasa hari tarwiyah hadisnya dhaif, tidak sahih. Puasa yang benar memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti termasuk berpuasa pada tanggal 8. Tapi bukan karena tarwiyah, karena ingin memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 9 hari pertama maksudnya. Ya. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, fatukhrimina bil haji min Makkah, engkau berikram dengan mengucapkan labbaik Allahumma
hajjan. Di mana ini, Bu? Di Mekah, di rumah dia tinggal. Wa alaikil fidyah, karena engkau telah melakukan haji tamattu, engkau harus membayar hadyu litamattu. Karena kesempatanmu di antara umroh dan haji tadi itu adanya tamattu, maka engkau harus membayar hadyu. Apa hadyunya, Ibu? Domba atau kambing. Domba atau kambing. Saniyah, yang kedua namanya haji apa? Qiran. Qiran itu artinya dibarengkan. Dibuat berdua, bergandengan, namanya qiran. Anta illi bil haji wal umrati ma'an. Engkau jadikan haji dan umrahmu bersama. Minal miqati fataquli, sejak dari miqat engkau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk haji dan umrah. Yani wa ta'tamuri wa tabqi muhrimatan hatta tanhi a'mal. Engkau melakukan umrah, kemudian lanjutkan dengan haji terus sampai selesai amal. Apa faedahnya? Idza ghamti bil umrati wahdaha summa dara alaikil hajj qabla syuru'i fi tawafiha fatatufi tawafan wahidan wa tas'ina sa'yan wahidan lihajiki wa umratuki lihajiki wa umratiki wa tabkina fi ikramik ila antarmil jamrah yaumal id wa taksiri ra'saki wa alaikil fidyah al-hadyu kal mutamatti'ah. Coba dibaca terjemahnya, Bu. Faedah. Jika engkau melakukan qiran untuk umrah saja, kemudian masuk waktu haji sebelum engkau melakukan tawaf untuk umrah, kemudian engkau hanya melakukan tawaf satu kali dan sa'i satu kali untuk haji dan umrah. Serta engkau tetap melakukan ihram sampai melempar jamrah pada hari Id dan memotong rambut, maka engkau wajib membayar fidyah hadyu seperti halnya orang yang melakukan haji tamattu. Nah, ini faedahnya. Idza ahramti bil umrati wahdaha. Apabila Anda melakukan umrah saja, summa dawala alaikil hajj, kemudian masuk waktu untuk apa? Haji. Qabla syuru'i fi tawafiya fatatufina tawafan wahidan. Di mana akhirnya Anda cuma tawaf sekali saja. Sa'inya juga sekali saja. Untuk umrah dan hajimu, itu namanya haji apa tadi? Qiran. Maka Anda tetap dalam kondisi ihram Anda sampai Anda melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu Anda memotong rambut Anda tetap membayar fidyah, membayar hadyu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji apa tadi? Tamattu. Yang ketiga haji apa namanya? Ifrad. Wa antuhilli bil haji faqat minal miqat. Anda cuma berniat untuk haji dari miqatnya. Labbaik Allahumma hajjan fatabki murimatan ila antarmil jamra yaumal id wa tuksiri wala fidyata alaiki. Anda cuma haji saja, Anda mengucap labbaik Allahumma hajjan terus menerus dalam kondisi ihram sampai Anda melempar jumrah pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Anda itu kemudian memotong rambutnya, maka Anda tidak perlu bayar fidyah. Hajinya sudah apa? Sah. Ada faedah. Faedah pertama, silakan dibaca Umar. Beberapa faedah lainnya. 1. Di antara 3 macam cara melakukan haji tersebut, yang paling utama adalah tamattu. Naam, afdhalul ansaki salasa sabiqat tamattu. Dari 3 perkara cara haji yang kita sebutkan, cara manasiknya yang paling utama adalah haji tamattu, karena beberapa riwayat menjelaskan tentang permasalahan tentang keutamaan haji tamattu. Sanian, yang kedua, jika engkau berniat untuk haji saja, ikut atau qiran, haji dan umrah bersama, tetapi engkau tidak membawa hadyu dari negaramu, maka dalam kondisi seperti ini lebih utama engkau membatalkan hajimu dan menjadikannya umrah. Hal ini karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat semuanya untuk melakukan tahallul dari ihram, padahal mereka sebelumnya berniat untuk haji saja. kemudian Dan menjadikan tawaf dan sa'i mereka sebagai umrah.
kecuali bagi orang yang telah membawa haji seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu beliau marah kepada orang yang tidak mau mentaati perintah beliau ini. Nah, kemudian hadis Jabir disebutkan. Kemudian beliau bersabda, andai aku tahu sebelumnya tentang urusanku, niscaya aku tidak membawa haji dan aku jadikan haji ini sebagai umroh. Karena itu, barang siapa di antara kalian tidak membawa haji, hendaklah ia melakukan tahallul dan menjadikan hajinya sebagai umroh. Beliau juga bersabda, aku jadikan umroh dalam haji. Beliau ucapkan 2 kali untuk selamanya. Nah, jadi dipenunjukkan kalau seseorang tidak membawa binatang hadyu, maka ubah niatnya menjadi apa? Umroh saja. Salisan, idza habasaki anil haji syai'un min maradin aw ghairihi. Silakan Ibu. Ketiga, jika engkau terhalang oleh sesuatu seperti sakit atau yang lainnya sehingga tidak bisa melanjutkan hajimu, engkau boleh melakukan tahallul dan wajib membayar dam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang sudah didapat. Sahih. Lakin yusawlaki antastarati fi niyatil haji khaufan minal arid. Tapi ketika itu disyaratkan ketika Anda berikhram, lafadznya ditambahkan khawatir terjadinya sesuatu yang menghalangi. Allahumma mahalli haisu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku adalah tempat di mana engkau menghendaki aku terhalang di dalamnya. Jadi lafaznya bukan Allahumma hajjan saja, tapi adalah dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, Allahumma mahalli haisu habastani, atau haisu habasatni, yang benar habastani. Fahimtunna? Jadi ditambahin lafaz Allahumma mahalli haisu habastani. Fa in istaratti hada, kalau anti saudariku melafadzkan ini sebagai persyaratan dalam ibadah ihrammu, fa in hasala laki aridun min maradin aw nahwi jaza laki anitahallul. Kalau seandainya engkau kemudian terhalangi dengan sebuah penghalang seperti sakit atau semisalnya, boleh bagimu bertahallul di tempat engkau sakit. Minal haji wal awil umrah, baik itu haji maupun umrah. Walaysa alaiki dam, engkau enggak perlu bayar dam. Wa tuhijjina minal amil qabil, tahun depan yang akan datang engkau haji lagi. Idza kan hajjatul fardhah, itu kalau hajinya haji yang wajib. Kalau ibu haji pertama kan wajib, nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya apa? Sunnah. Kalau itu hajinya haji wajib, Anda ulang lagi di tahun yang akan datang hajinya. Berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Dhaba'ah binti Zubair, faqala laha aradti al-hajj? Qalat wallahi la ajidani illa waj'ah. Faqala laha hujji wastariti wa quli Allahumma mahalli haisu habastani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang wanita bernama Dhaba'ah bintu Zubair, ia berkata, kamu ingin haji? Kata dia, demi Allah, aku tidak mendapati apa-apa kecuali aku khawatir nanti akan lemah. Kata Nabi SAW kepadanya, haji dengan ucapkan syarat, ya Allah, tempat tahallulku adalah tempat di mana nanti engkau menghentikanku atau menghalangiku. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ini bagian yang disebut dengan ikhram. Ada catatan, sunanul ikhram wa adabul nisa. Sunnahnya ibadah ikhram serta etika melaksanakan ikhram bagi para wanita. Fa fi hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ataina dal khulaifah,
sehingga kami sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Apa kata beliau? Fa waladat Asma bintu Umais. Asma bintu Umais beliau melahirkan Muhammad ibnu Abi Bakar, yaitu siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Fa arsalat ila Rasulullah sallallahu kaifa asna. Lalu beliau mengutus utusan kepada Rasulullah untuk bertanya, apa yang harus dilakukan? Qala ightasili wastasfiri bisabin wa harimi. Kata beliau, mandilah engkau, kemudian istasfiri. Makna istasfiri, beliau mengatakan di sini, yakni bil istisfar wa antadu al mar'atu hilqatun ala ma'alid dami wa tashadda ala wastiha. Ya, dia menggunakan kain untuk menghalangi sesuatu yang keluar dari kehormatannya. Kemudian hendaklah dia mengenakan pakaian lalu berikhram. Kata Nabi, hendaklah kamu kenakan pakaian kemudian berikhramlah. Hadis ini menunjukkan ightisal, mandi bagi wanita hatta wa in kunti haidan aw nifasa, walaupun kamu dalam kondisi haid maupun nifas tetap mandi. Kalau mau ikhram sunnahnya mandi, baik dalam kondisi suci haid maupun nifas. Kalau dia mau berikhram sunnahnya mandi terlebih dahulu. Salat sunnah ikhram ada enggak, Ibu? Adakah salat sunnah ikhram? Karena di televisi sering disampaikan adanya salat sunnah ikhram. Enggak ada. Yang ada salat sunnah di mana? Bukan di miqat. Dzul Hulaifah saja. Di tempat-tempat yang lain enggak ada anjuran salat. Enggak ada anjuran salat di Datiq, enggak ada. Enggak ada anjuran salat di Juhfah, enggak ada. Anjuran salat bagi Nabi ketika beliau mau melaksanakan haji atau umrah itu, beliau diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril salat di Wadi Mubarak, lembah yang diberkahi yang sekarang ada masjidnya itu. Letaknya di mana? Dzul Hulaifah, bukan di tempat yang lain. Jadi kalau ada salat sunnah ikhram apalagi dilakukannya di Jeddah, keliru. Dilakukan di Balikpapan lebih parah lagi, enggak ada dalilnya. Perbuatan itu menyelisih sunnah. Wallahu alam bisawab. Yang kedua, tatayyub al-mar'atu qabla al-ikhrami. Tatayyubil mar'a qabla al-ikhram. Wanita boleh, sunnah hukumnya memakai minyak wangi sebelum dia berikhram. Sebagaimana Aisyah berkata, kunna nakhruju ma'an nabi ila Makkah fa nadmadu jabahina aw jubahana bisuqi ay at-tib al-mutayyibu indal ikhram fa idza araqat ihdana sala ala wajhiha fayarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yanhana fala yanhana. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu kami keluar bersama Nabi ke Mekah untuk apa ini? Haji. Kemudian di antara kami memberikan wewangian pada jubah-jubah kami. Kemudian ketika ikhram, tatkala salah seorang di antara kami lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sala ala wajhiha fayarahu, yakni dia menutup wajahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan beliau tidak melarangnya. Artinya istri-istri Nabi ketika itu berikhram, ada sebagian pakaian yang terkena minyak wangi, maka tidak dilarang. Dengan catatan kalau minyak wangi itu tidak menyengat. Kalau bersangatan baunya enggak boleh. Karena Nabi mengatakan ayyuma imra'atin istaqtarat, wanita manapun yang pakai minyak wangi yang menyengat, wa marrat baina qaumin liyarauha, supaya dia melewati suatu kaum agar kaum itu mencium baunya, fa inna zaniyah, maka wanita itu meniru perilakunya wanita zina. Ini enggak boleh. Adapun kalau berikhram, pakai pakaian diberi minyak wangi sedikit pada bagian tubuhnya yang tidak menyengat, ala kulli hal itu hukumnya mubah. Bahkan beliau mengatakan ini sunnah. Fa amma ba'dal ikhrami fala yajuzu lil mar'ah. Tapi kalau dalam kondisi ikhram enggak boleh. Apalagi setelah ikhram enggak boleh. Laki-laki juga enggak boleh memakai minyak wangi setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma
umrah. Enggak boleh isti'malut bi ijma'il ulama. Pakai minyak wangi di sini sepakat para ulama hukumnya haram. Dia berdosa, wajib bertobat kepada Allah. Orang ihram tidak boleh memakai wewangian. Yang ketiga, Ibu. Apa yang ketiga? At-tanadduf qabla al-ikhrami bitaklimil adfar. yakni memperindah diri ketika mau ihram. Caranya dengan memotong kuku. Wa izalati sya'ri al-mandubi ila izalatihi, dan menghilangkan rambut yang boleh dipotong atau disunnahkan, seperti mencukur kumis kalau laki-laki, atau menghilangkan bulu ketiak sebelum dia berikhram. Lianna maddat al-ikhram tatulu ghaliban, umumnya berikhram itu waktunya panjang. Wa ada mamnu fi waqtil ikhram, dan enggak boleh qabila rahimani wa rahimakumullah mencabut bulu ketiak, memotong kuku, merapikan kumis dalam kondisi ikhram, hukumnya terlarang, tapi boleh dilakukan sebelum berikhram. Wallahu alam. Yang keempat, yakni talabusul mar'atu ma sya'at min as-siyab. Wanita boleh menggunakan pakaian apapun juga warnanya. Lakin la talbisin niqab, tapi enggak boleh memakai niqab. Wal qafazain, enggak boleh menggunakan apa? Sarung tangan. Fayubalil mar'ati an tastara jami'a badaniha bi kulli satir. Tapi yang boleh bagi wanita itu menutupi anggota tubuhnya dengan seluruh kain yang untuk menutup seluruh tubuhnya. Jadi kalau ibu pakai kain dari atas ke bawah boleh, walaupun wajahnya apa? Tertutupi. Yang enggak boleh kalau ibu pakai kerudung kemudian lewat pada laki-laki ditutup demikian. Enggak boleh, apalagi pakai apa? Cadar, itu enggak boleh. Tapi kalau ibu kerudungnya besar kayak selimut itu dari atas ke bawah, ketika laki-laki lewat wajahnya kemudian tertutup dengan kain itu boleh. La ba'sa bihi. Fahimtunna? Nah, kadzalik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, yakni beliau menyebutkan bahwa wala al-qafazaini fayubalil mar'ati an tastara jami'a badaniha bi kulli satirin min ma'itin aw ghairi ghaira anna la yajuzu la labsun niqab wal qafazain. Yang enggak boleh itu cuma niqab dan sarung tangan, atau dari samping ditutupkan ke depan, enggak boleh. Yang boleh dari atas ke bawah, kerudung yang dari atas ke bawah. Biasanya umat pakai aba'ah itu besar kainnya menutupi bagian wajahnya. Itu tidak ada masalah, itu boleh. Nabi mengatakan, janganlah wanita yang berikhram itu memakai niqab, dan jangan pula wanita berikhram itu mengenakan apa? Sarung tangan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tapi kata beliau, ma'hada yajuzu lil mar'ati anta. Nah ini dia. Boleh bagi wanita itu antas dula ala wajhiha khimaran aw ghairihi inda murur rijalil ajanib qariban minha. Dia boleh menutupi wajahnya dengan menggunakan kerudungnya ketika dia melewati laki-laki yang asing bukannya. Yang dimaksud boleh itu dari atas ke bawah, Bu ya. Kerudungnya dari atas ke bawah, bukan dari samping begini, itu enggak boleh. Ketika melewati lelaki. Sama saja ketika dia itu jalan ke sawaan kana masan liwaji amla, kainnya menutup menempel di wajahnya atau tidak, yang penting dari atas ke bawah. Enggak masalah. Yang tidak boleh dari samping ini enggak boleh, karena itu sama dengan niqab. Asma bintu Abi Bakar berkata, dulu kami menutupi wajah-wajah kami dari para lelaki. Kunna nafti wujuhana minar rijal wa kunna namtasitu qabla dzalika fil ikhram. Dulu kami menutupi wajah-wajah kami dari para lelaki. Sebelumnya kami membukanya ketika ikhram. Walhasil menutup wajah bisa ada para lelaki dari atas ke bawah jaiz, namanya sadl. Ini sadl. Aisyah juga mengatakan, kana rukban yamurruna bina wa nanu ma'a Rasulillah sallallahu yani muhrimat fa idha hadaw bina istadalat aw asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha fa idha jawazuna kashafnahu. Dulu kami kalau ada orang lewat di hadapan Rasulullah dan bersama kami dan kami dalam kondisi ihram, salah seorang di antara kami akan menjulurkan kerudungnya dari atas, jilbabnya dari atas dari kepalanya sampai wajahnya. Kalau mereka telah berlalu, kami buka kembali.
kami buka kembali. Jadi mengulurkannya dari atas ke bawah, bukan dari samping. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian Ibu sebagian catatan tentang ibadah haji, semoga bermanfaat. Hal ladaikum iskalan? Ini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam melaksanakan ibadah umrah itu dilaksanakan juga tawaf wada seperti sama? Tawaf wada untuk ibadah umrah bukan perkara yang wajib. Dan sebagian ulama mengatakan la asla lahu fiddin. Itu tidak ditentukan dalam syariat. Sebagian para ulama menyebutkan jaiz, itu hanya sekedar mubah. Sebagian lagi menyebutkan sunnah, tetapi yang mengatakan wajib tidak ada. Tidak ada para ulama yang mengatakan umrah itu tawaf wada hukumnya apa? Wajib. Tidak. Di faman fa'ala fala ba'sa wa illa fala ba'sa. Siapa yang melakukannya tidak masalah tanpa meyakini kewajibannya. Barang siapa yang kemudian dia tidak melakukannya, tidak ada dosa bagi dirinya. Tentang tawaf wada umrah ya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Para ulama seperti Imam Syafi'i menyebutkan la yujadu dalilan wadiyan bayinan an tukarrira rajulul fi safarin wahidin an umratihi. Tidak dijumpai nas yang tegas menjelaskan tentang disyariatkannya mengulang-ulang umrah dalam satu kali perjalanan. Bahkan seperti Syekh Albani menyebutkan fa inna minal muhdasat. Mengulang-ulang umrah dalam satu kali perjalanan itu termasuk perbuatan mengada-ngada dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal tersebut bukan datang dari kami, maka dia tertolak. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau perbuatan itu baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Niscaya Nabi dan para sahabat lebih dahulu mengawali perbuatan ini dibandingkan kita. Tapi para sahabat enggak lakukan itu. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata, loh, itu kan Aisyah mengulang umrahnya berkali-kali. Ada takhsisul Aisyah. Ini pengkhususan yang diberikan kepada Aisyah karena ketika itu Aisyah dalam kondisi apa? Haid. Maka kalau ibu seandainya mau melaksanakan ibadah umrah, kemudian ibu haid, ibu boleh lakukan kecuali tawaf. Nanti ketika sudah suci keluar ke Ji'rana atau ke Masjid Aisyah, masuk lagi melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i kembali. Ini pengkhususan yang diberikan bagi wanita yang dalam kondisi apa? Haid, bukan dengan yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, loh, Abdurrahman kan ikut menemani Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak disebutkan di sana Abdurrahman ikut berumrah. Di sana hanya disebutkan Abdurrahman ibnu Abi Bakar menemani Aisyah keluar ke tanah halal. Yang ini menunjukkan bukti bahwa tidak boleh wanita safar tanpa mahram, muslim dengan mahram. Sampai Nabi memerintahkan Abdurrahman ibnu Abi Bakar menemani Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam satu kali perjalanan, dalam 2 bulan yang berbeda, khilaf para ulama. Khilaf para ulama, misalnya Anda berada di bulan Dzulqa'dah, berada di Mekah, kemudian nanti mau mengulangi lagi umrah pada bulan Dzulhijjah. Berbeda pendapat para ulama. Pendapat yang benar boleh. Yang tidak diperbolehkan di perjalanan dalam 1 bulan. Ini yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ini beda. Kalau kemarin berhubungan dengan kurban kemarin, itu ada yang berpendapat kalau dari kurban misalnya yang atas nama sudah meninggal, itu katanya tidak boleh, keluarganya tidak boleh mendapat daging kurban atas nama yang sudah meninggal itu. Dilarang memakan daging yang dinamakan si meninggal. Kemudian yang kedua, apa betul waktu akikah itu tidak boleh yang mengakikah itu makan daging kambing yang untuk akikah. Terima kasih. ya, Assalamualaikum. Saya tidak mengetahui adanya larangan tentang hal ini. Kalau seseorang berkurban mengatasnamakan untuk orang yang
meninggal dunia kemudian dia tidak memakannya, tidak mengetahuinya. Justru Nabi SAW berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin alladzi lam yadbah. Nabi ketika berkurban beliau mengucapkan, ya Allah terima ini dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad yang belum berkurban. Dan umatnya Muhammad ada yang sudah meninggal dunia, ada yang belum meninggal dunia. Dan keluarganya Muhammad SAW ada yang sudah meninggal dunia, ada yang belum meninggal dunia. Jadi kata para ulama, wallahu alam bishawab, tetap boleh. Barang siapa mengatakan tidak boleh, maka dia harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau mengatakan yang berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia dia tidak boleh dapat dagingnya, itu butuh dalil. Mana dalilnya? Hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Kalau tidak ada, maka tetap hukum asalnya boleh. Yang saya ketahui perbedaan pendapat para ulama, hukum berkurban untuk orang meninggal ini khilaf para ulama. Apakah boleh kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa tidak boleh? Karena beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan balasan kecuali apa yang telah dia usahakan. Yang sudah meninggal tidak ada lagi usahanya di dunia. Nabi berkata, idza matal insan anqata 'amalu illa min salas. Bila manusia meninggal dunia, putus urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Berarti seharusnya anak itu menyembelih untuknya, orang tuanya sudah dapat apa? Pahalanya. Pendapat yang kedua mengatakan bolehnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Bolehnya tentang hal ini dikarenakan lafaz hadis Nabi yang tadi kita baca. Nabi berkata, ya Allah terima ini kurban yang datang dariku, dari keluargaku, dan dari umatku yang belum menyembelih. Padahal umatnya Nabi ada yang sudah meninggal dunia. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Ahmad berpendapat boleh berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal ini. Wallahu alam bisawab. Ikhtiyatan, kehati-hatian dalam hal ini. Jika anak mau berkurban atas nama orang tuanya, cukup dia saja yang berkurban, karena insya Allah ia masuk kategori ucapan Nabi, innal walada min kasbi walidayhi aw kama qala alaihi wasallam. Anak adalah hasil usaha siapa? Orang tua. Kalau anaknya dapat pahala, orang tuanya langsung dapat pahalanya. Ini yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa orang yang berakikah tidak boleh memakan daging akikahnya. Ini juga perkataan yang tidak ada sumbernya. Mungkin maksudnya biar jatahnya makin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ibu dan sekalian, tidak boleh. Boleh orang yang berakikah itu kemudian dia memakan daging sembelihnya, boleh. Bukankah Nabi SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa kana sallallahu amaf, kata Abu Burdah, dia menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul adha lam ya'kul syai'an hatta yarji'a wa ya'kula min nasikatihi. Nabi radhiyallahu ta'ala, Nabi itu kalau hari raya Idul Adha beliau tidak akan makan kecuali dari daging sembelihannya sendiri. Dan ini umum, berarti ini umum, baik sembelihan kurban maupun sembelihan akikah. Karena akikah pada hakikatnya adalah kurban. Sebagaimana kalau ibu-ibu bernadar menyembelih kambing, itu juga hakikatnya apa? Kurban. Maka boleh memakan darinya. Fahim tuan? Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Satu lagi, kalau dalam hidupnya dia belum pernah berhakikah, terus dia meninggal dunia, terus dia dalam 7 harinya dia dikurbankan lagi, hukumnya kayak apa? Akikah maksudnya. Dia selama hidupnya belum akikah. Kemudian ketika dia meninggal dunia diakikahkan. Ada 2 keadaan dari pertanyaan ibu. Pertama, bila seorang ibu melahirkan anak, dia sempat menghirup udara di bumi ini, hidup sehari, 2 hari, atau bahkan cuma 1 jam. Dia sempat hidup selama 1 jam dan belum mencapai usia dewasa, dia meninggal dunia, maka diakikahkan. Ini dibolehkan. Sepakat para ulama ini boleh. Karena memang Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu gulamin rahinatun biaqikati. Setiap anak itu tergadaikan. Kullu mauludin
rahinatun bi aqiqati. Tiap yang anak yang dilahirkan itu dia tergadai karena sebab akikah orang tuanya. Au kama qala alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan jika seseorang punya anak kemudian dia itu lahir kemudian meninggal dunia, tetap diakikahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, wanita cukup 1 kambing saja. Yang jadi masalahnya jika itu kondisinya kedua, dia sudah berusia 80 tahun, sepanjang hidupnya belum pernah diakikahkan, lalu dia meninggal dunia. Apakah boleh orang lain mengakikahkannya? Apakah boleh orang lain mengakikahnya, ini keluarganya dan sebagainya? Ini juga khilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab, zahirnya tidak perlu diakikahkan lagi. Karena yang akikah itu siapa? Yang haknya siapa? Kewajiban orang tua, bukan orang lain. Jadi selesai permasalahannya, sudah tidak perlu diakikahkan kembali. Sebagian lagi berpendapat boleh, tapi ini saya tidak mengetahui adanya dalil yang kuat tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang benar tidak perlu diakikahkan. Ada yang berkata, Ustaz, yang enggak akikah enggak boleh kurban. Ini lebih parah lagi nih, Bu. Ada yang mengatakan yang belum akikah enggak boleh kurban. Ini parah ini, enggak ada dalilnya ini. Karena para sahabat Nabi, mereka dewasa baru masuk Islam. Dan mereka baru mengenal syariat apa? Akikah, kecuali setelah dalam Islam. Lalu mereka berkurban, apakah kita akan mengatakan kurbannya mereka salah karena mereka belum apa? Akikah. La asnalu fiddin, enggak ada dalilnya. Barang siapa yang dia belum berakikah kemudian berkurban, tidak ada masalah. Insyaallah kurbannya diterima oleh Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ketika kita umum, apabila kita mengumpulkan orang yang sudah meninggal. Boleh. Dikiaskan dengan hadis seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ibuku terkena kewajiban haji. Akan tetapi sebelum ia berangkat haji meninggal dunia. Apakah aku menghajikan atasnya?" Kata Nabi, hajikan dia. Dalam riwayat yang lainnya, ibuku terkena kewajiban membayar nadar haji. Sebelum dia melaksanakannya meninggal dunia. Kata wanita ini, apa aku harus bayarkan hajinya? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada orang? Apa kamu bayarkan? Kata wanita itu, tentu. Kata Nabi, tentu hutangnya kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Maka kemudian wanita itu pun menghajikannya. Kesimpulannya, menghajikan orang lain atau mengumrahkan orang lain hukumnya mubah, boleh. Dan ini disyariatkan. Yani bisa jadi perkara itu sunnah. Dengan catatan kalau orang tersebut punya niat untuk haji atau umrah. Kedua, yang menghajikannya sudah berhaji, yang mengumrahkannya sudah pernah Nggak boleh Anda berhaji niatnya untuk ibunya yang sudah wafat, tapi Anda belum haji. Itu tidak boleh. Disyaratkan yang menghajikannya lah orang yang sudah berhaji. Fahim tunnah? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar dari dia berumrah atas dirinya sendiri itu setelah dia berumrah nikah dia akan mengumrahkan dan lain. Berarti mengulang umrah. Tikrarul umrah. Mengulang-ulang umrah yang tadi saya sebutkan. Kata Imam Al-Utsaimin, tidak ada dalil yang menyebutkan bolehnya mengulang umrah dalam satu kali perjalanan. Yang boleh bagi orang tersebut dengan 2 cara. Cara yang pertama, dia berangkat umrah untuk dirinya sendiri, kemudian dia mencari orang lain yang sudah pernah berumrah untuk mengumrahkan orang tuanya. Dibayar, boleh. Mungkin ibu-ibu mencari mahasiswa Madinah yang biasa umrah, lalu minta mereka membatalkan umrah orang tuanya yang sudah meninggal itu. Itu boleh, nggak apa-apa. Dan dia berumrah untuk dirinya sendiri. Cara yang kedua, Anda berumrah tahun ini di bulan Muharram. Nanti mungkin di bulan Ramadan umrah lagi untuk siapa? Orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil yang melarang kita untuk makan makanan yang berasal dari seperti tahlilan, saburan, atau Apakah ada dalil yang melarang kita memakan makanan-makanan yang berasal dari acara-acara yang tidak disunnahkan, tidak disyariatkan? Kan gitu ya, Bu ya? Li'annal asla fil adati ibaha, karena kan hukum asalnya makanan itu apa? Mubah. Hukum asalnya makanan itu halal, tidak dilarang dalam masalah ini. Makan, minum, apa saja boleh, illa ma jaa fi syara',
minan nahi, kecuali syariat menyebutkan ini ini enggak boleh dimakan, ini haram, daging babi misalnya dan semisalnya. Ini daging ayam kok masa enggak boleh? Wong ini teh manis masa enggak boleh? Ini nasi gunung, kan nasi tetap gunung, walaupun gunung tetap apa? Nasi, masa enggak boleh? Kan gitu ya Bu ya. Kita jawab Bunda sekalian, dalam Islam itu terkadang at-tahrimu syai'in, mengharamkan tentang satu perkara, kadang-kadang zat yang asalnya halal berubah menjadi haram karena sebab syar'i. Karena sebab yang syar'i. Saya contohkan. Ibunda sekalian, mencuri hukumnya apa? Yakin ini Bu mencuri haram? Mencuri haram atau tidak? Tidak boleh itu haram atau makruh? Saya khawatir ibu berpendapat mencuri makruh. Mencuri hukumnya apa? Ibu tahu nih ada orang mencuri buah mangga 3. Lalu ibu diberi, Bu ini buat Anda. Loh ini kan mencuri, kan hukum asal makanan haram. Saya yang berdosa, ibu enggak nih, 1 mangga buat ibu. Terima apa tolak? Kenapa ditolak? Didapatkan dengan cara yang tidak syar'i. Dengan cara yang tidak halal, hukumnya haram. Sepakat ini ibu-ibu? Sepakat? Ulang tahun hukumnya apa ibu? Ulang tahun itu hukumnya mubah atau mahrum atau halal? Boleh atau tidak? Tidak, karena tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Roti halal tidak ibu? Kue apa namanya itu? Kue begitulah, kue tat atau apa Bu ya? Halal toh? Nah, ibu tahu nih ada orang melaksanakan acara ulang tahun, dibelahlah roti itu, disuruhkan buat ibu, ini buat Anda. Ibu mengatakan, oh tidak, ini ulang tahunan, kan halal makanannya, rotinya biar saya nanggung dosanya. Tetap hukumnya apa? Karena didapatkan dengan cara yang haram. Acaranya lah acara yang terlarang, itu yang menyebabkan makanannya menjadi terlarang. Sehingga para ulama mengatakan demikian. Fa in kana dzatu halal, walaupun zatnya itu halal, khasyatan antarakan nas ayyarakan nas, khawatirnya nanti manusia melihat gini Bu. Ibu misalnya ada acara yang ibu enggak tahu, ibu tahu ini acaranya dilarang. Acara segala macam lah yang menyelisih apa? Syariat. Biasanya acara ini sekaten misal. Tahu sekaten Bu? Yang belum tahu nanti bertanya kepada ibu yang tahu ya. Sekaten itu acara di Jawa di bulan tertentu lah. Ada buah-buahan, ada nasi gunung, ada daging kambing, segala macam lah sekaten. Kemudian ibu-ibu dibawakan daging sekaten itu makanannya, atau buah-buahan dari sekaten itu diberikan kepada ibu. Ibu terima. Ibu nggak mau ikut. Ibu mengatakan sekaten itu nggak sunnah, di dalamnya mengandung bid'ah, syirik pula ada. Habis mengatakan itu, ibu diberi rotinya, diberi buahnya, ibu terima. Apa kata orang? Ini orang melarang haram tapi doyan makannya. Berarti timbul apa? Fitnah. Makanya para ulama menyebutkan, seandainya zatnya itu hukumnya halal pun, Anda menerimanya menyebabkan lauma, cacian, makian akan datang kepada orang yang menerima itu. Maka setelah itu ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanannya hukumnya apa? Terlarang. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kami diberi tetangga diterima atau tidak? Kami tidak hadir karena mereka orang yang awam. Diterima. Jangan nanti ada kesempatan dijelaskan. Jangan dalam kesempatan sedang memberi Anda katakan, afwan saya nggak bisa terima. Kenapa? Ini haram. Ya, ibu-ibu akan dimusuhi orang banyak. Tidak santun. Tentu ditunda waktunya. Ketika ada kesempatan baru dijelaskan. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang mencuri 3 buah mangga, lalu Anda diberi mangganya, terima enggak? Enggak. Kenapa? Kan mangga halal. Kan dia dapat dengan cara yang haram. Lalu terangkan tahlilan dalam Islam. Ini loh dalilnya bahwa ini tidak dibenarkan. Ini loh hadisnya bahwa ini tidak dibenarkan. Ini ayatnya menjelaskan kewajiban mengikuti sunnah. Nanti dia paham, oh kalau begitu tahlilan ini enggak sunnah, makanannya juga tidak sunnah. Makanya sebenarnya kemarin tidak saya terima. Baru dia paham. Fahim tunnah. Demikian seharusnya kita terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu ibu kalau ditanya tentang dalil
larangan memakan makanan apa? Tahlilan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita ada niat mau kurban, kita tidak boleh memotong atau mencukur yang dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nah itu memotongnya boleh memotong kuku atau mencukur itu setelah hewan dipotong atau setelah sholat? Ketika setelah datang tanggal 10 Dzulhijjah sudah boleh. Cuman para ulama menganjurkan sampai hewan disembelih. Ini yang lebih afdal. Karena lafadznya menyebutkan idza dakhal aslu min dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'ri wala min bashari syai'a. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bila telah masuk 10 hari pertama, 10 hari pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, Ibu? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Di bulan Dzulhijjah lalu salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh rambutnya, memotong kukunya atau apapun dari tubuhnya sampai pada kalimat itu. Nah, para ulama menjelaskan berarti batas maksimal tanggal 10. Kalau hewannya disembelih tanggal 13, boleh dia memotong tanggal 10. Tetapi bila dia menunda sampai disembelih binatangnya itu yang paling afdol. Keliru di sebagian kitab WA, saya menyebutnya kitab WA ya Bu ya. Karena sekarang WA sudah jadi kitab. Iya kan? Jadi kitab rujukan. WA di zaman sekarang sudah jadi kitab rujukan. Ustaz, saya baca di WA. Berarti WA itu apa? Kitab. Namanya WhatsApp kitabnya. Nah, makanya benar sekalian sebagian mengatakan ini terlarang sampai disembelih. Sampai ada mengatakan bahwa memotong kuku dan memotong rambut itu membatalkan kurbannya. Ini salah. Tidak membatalkan kurbannya. Memotong kuku dan memotong rambut ini berdosa, tidak sampai membatalkan kurban. Dia wajib taubat saja, tidak harus membayar apa? Fidyah. Ada yang mengatakan tunggu sampai disembelih apa? Binatang. Kalau tidak maka haram. Tidak. Nas yang rajih menunjukkan hanya sampai tanggal berapa? 10 saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Seingat saya belum pernah diakikah. Itu gimana? Tidak berdosa itu. Orang yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya tidak berdosa. Kalau pertanyaan ibu, gimana ini saya berdosa atau tidak? Jawabannya tidak berdosa. Lalu Ustaz, gimana amal orang tua saya? Ibu tetap anaknya orang tuanya, nggak mungkin anak orang lain. Maka apa yang ibu amalkan tetap akan sampai kepada siapa? Orang tuanya. Kalau ada yang mengatakan anak yang tidak diakikahi, amal anaknya nggak sampai ke orang tua. Kalau begitu celaka orang miskin yang tidak bisa mengakikahkan siapa? Anaknya. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sebab itu ibu dan sekalian, akikah hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Bagi yang mampu hukumnya apa? Wajib kata sebagian para ulama. Pendapat yang berakikah hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Seandainya bisa diakikahkan, alhamdulillah. Tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau itu pertanyaan ibu berkaitan tentang masalah apa? Gimana saya ini haram atau tidak? Tetap ibu halal. Nah, kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sendiri tidak saya. Gimana ibu? Akikah akan Mengakikahkan dengan menyembelih dengan nama, maksudnya mengakikahkan diri sendiri. Ada beberapa riwayat bahwa Nabi itu mengakikahkan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kalau seandainya Nabi mengakikahkan diri sendiri kemudian itu berlaku bagi kita? Al-jawab tidak mesti. Karena buktinya tidak ada satu sahabat pun yang mengakikahkan diri sendiri. Tidak ada satu sahabat pun yang mengakikahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, riwayat tentang Nabi mengakikahkan diri sendiri, para ulama memperbincangkan tentang kesahihannya. Dan pendapat yang rajih, sebagian ulama mengatakan bahwa itu apa? Dhaif. Jadi dengan demikian mengakikahkan diri sendiri tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang boleh mengakikahkannya siapa? Orang tuanya, kakeknya, atau pamannya. Itu yang mengakikahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan ada di undang tahlilan ya Ustaz ya. Cuman karena info yang saya dapat itu Info dari kitab WA. Bukan. Silakan Ibu. Iya, saya ingin tahu itu kita nggak boleh datang ke tahlilan. Cuman karena tetangga dekat kebetulan di sebelah rumah, memang saya nggak datang Ustaz. Cuman saya memberi makanan gitu kue.
sebagai pengganti saya datang gitu pada saat tahlilan. Terus saya dikasih makanan juga ya Ustaz, katakan apakah saya terima Ustaz, apakah saya boleh memakannya? Ini saja Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ibu memberi makanannya ini karena takziah, mungkin keluarganya ditinggal wafat atau keluarganya wafat, maka keluarga yang masih hidup bersedih, ibu datang, lalu ibu memberi roti, ibu memberi buah-buahan buat dirinya, bukan untuk tahlilan, tapi buat keluarga si mayit. Itu boleh dan itu sunnah, seperti yang Nabi SAW menyebutkan, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena kematian Ja'far telah menyibukkan dan menyedihkan mereka. Jadi sunnahnya kalau takziah bawa makanan. Ternyata makanan ibu-ibu dibuat apa? Acara tersebut ibu tidak ada dosa. Tapi kalau saya tangkap dari pertanyaan ibu tadi, memang ini untuk niat apa? Nah, lalu ini adalah pengganti saya dari kehadiran saya. Maka yang ibu lakukan pertama adalah taubat kepada Allah. Karena tidak boleh tolong-menolong dalam perkara yang menyelisih sunnah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan yang mengandung dosa. Nah, maka ibu wajib taubat. Yang kedua, kalau diberi makanannya tadi diterima atau tidak? Ya karena dia tidak tahu, dalam rangka melembutkan hatinya diterima dulu tanpa dimakan. Nanti diberi penjelasan pada kesempatan yang lainnya. Seperti yang tadi saya terangkan. Demikian ibu. Wallahu a'lam bisawab. Saya tambahkan ibu, saya perlu mengulang lagi. Tiap sekali permasalahan ini saya selalu ulang. Kalau ibu-ibu diundang, jangan takut mengatakan afwan, saya tidak bisa hadir. Yang santun, saya nggak bisa hadir. Jangan ibu berkata apa? Insya Allah. Ini kebiasaan jelek ini. Ketika diundang, insya Allah ya bu, insya Allah ya bu. Ini insya Allah apa ini? Insya Allah nggak hadir atau insya Allah hadir nih? Insya Allah bohong, begitu maksudnya. Nggak boleh berbohong atas nama apa? Insya Allah nggak boleh. Ucapkan insya Allah itu kalau Anda memang mau hadir. Kalau udah memang niatnya tidak hadir, maka ucapan apa? Afwan, saya tidak bisa hadir. Kalau ditanya, iya saya memang nggak bisa hadir. Kalau ditanya lagi kenapa? Ini yang saya yakini. Saya tetap memuliakan Anda. Saya tidak akan hadir, tidak mencela keadaan Anda. Begitu. Kalau dia tanya lagi, apa dalilnya? Baru ibu sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa terjemahnya? Ibu terjemahkan. Tapi jangan pakai dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan pakai dalil yang itu. Mereka belum siap. Demikian itu. Barakallahu fikum. Yes. Seseorang yang mau berkurban itu apakah sudah harus diniatkan sebelum tanggal 1 Zulhijjah atau boleh mendadak, misalnya dia baru punya kelapangan harta itu misalnya tanggal 5 Zulhijjah atau mungkin tanggal 10, apakah itu boleh? Boleh. Kalau ibu mengatakan gini, saya kurbannya nanti tanggal 10 aja lah kalau sudah ada apa? Perhatikan kalimat ini bu. Saya kurbannya tanggal 10 sajalah kalau sudah ada uangnya. Sudah niat atau belum? Diucapkannya kapan? Kalau dia mengucapkannya tanggal 1, berarti dia sudah mulai niat. Yang disebut tidak berniat itu, ya dia belum ada keinginan untuk berkurban sama sekali, belum ada. Tiba-tiba di tanggal 10 Dzulhijjah dapat uang. Sudah saya kurban. Itu yang disebut dengan berniat. Pada saat itulah dia berlaku tidak mencukur apa? Rambutnya dan sebagainya. Gimana kalau misalnya itu ternyata pada tanggal 13? Tanggal 13 baru berniat. Ini ada uang kurban. Pada saat itulah dia tidak berlaku mencukur rambutnya atau memotong kukunya sampai hewannya dia apa? Disembelih. Fahim tunna? Nah, barakallahu fikum ya. Silakan tadi Ibu. Sebentar Ibu, depan. Nah ini Bu. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, misalnya nih Bu. Perhatikan Ibu dan sekalian, misalnya ada seseorang dia mencuri roti. Kemudian tertangkap oleh Pak polisi.
Pertanyaan saya, rotinya dikasihkan siapa, Bu? Masa dimakan Ibu barang yang curian? Dimusnahkan? Nanti mubadir. Maka kesimpulannya Ibu, tidak ada istilah mubadir pada perkara yang nilainya haram. Pada perkara yang nilainya haram tidak masuk dalam kategori mubadir. Ada khamr misalnya 1 ton atau 1 truk, mubadir dibuang, nggak boleh. Khamr hukumnya apa? Haram. Nggak ada istilah mubadir untuk perkara yang nilainya haram. Nah, barakallahu fikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada tetangga kita Nasrani, dia memberikan kita makanan, sekalipun itu semacam buah-buahan itu, Pak, boleh dimakan itu? Halal Ibu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma uhilla lakum ta'amuhum wa ta'amuhum hillun lakum. Makanan-makanan kalian, makanan-makanan mereka itu halal bagi kalian. Kata Ibnu Abbas aidabihatuhum. Bahkan sembelihannya orang Nasrani dan Yahudi itu halal buatmu. Sembelihannya Yahudi dan Nasrani saja halal, apalagi bukan sesuatu yang disembelih. Buah mangga Ibu diberi, diterima. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi didatangi wanita Yahudi dan berkata, "Ya Rasulullah, hadalak, ini hadiah buatmu, yaitu roti." Kata Nabi, "Buatku atau buat kami?" Buat engkau, dimakan oleh Nabi SAW roti tersebut. Halal atau tidak? Halal. Maka kalau ibu-ibu diberi buah-buahan oleh Nasrani, ya diterima. Diberi roti, diterima. Diberi ikan ayam, diterima nggak Ibu? Diterima. Ibu diberi daging sapi, diterima atau tidak? Ya diterima. Oleh sekarang Nasrani, dia nyembelih masa halal. Allah yang mengatakan wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan-makanan mereka halal bagi kamu, kata Allah Ta'ala. Yaitu sembelihan-sembelihan mereka. Kecuali ketika dia menyembelih, Anda lihat dia tidak menyebut nama. Saya ulangi lafaznya, jangan salah. Kecuali ketika Anda melihat mereka menyembelih dalam keadaan tidak menyebut nama. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau ada seorang Pak Haji, berarti Muslim ya Bu, lalu memberi ibu-ibu daging kambing, terima tidak? Kenapa Ibu terima? Ibu tahu Pak Hajinya nyembelihnya baca bismillah? Atau Ibu lihat nih, ada ini Pak Haji, nyembelih, Ibu nggak lihat mulutnya berkomat kamit, tapi dia nyembelih, terima nggak dagingnya? Kenapa diterima? Atau diganti dah begini Ibu. Ini Pak Haji sambil nelpon. "Oh ya, apa kabar Akhi? Sebentar ya, saya lagi nyembelih kambing." Gitu. Dagingnya dikasih ke ibu-ibu, diterima atau tidak? Kenapa nggak diterima? Ketika Anda tahu orang itu sengaja tidak membaca bismillah, baru dagingnya dikatakan apa? Haram. Maka demikian pula Yahudi dan Nasrani. Ibu jangan tanya sama Yahudi dan Nasrani, "Kamu baca bismillah enggak?" Ya nggak mungkin. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani itu udah menyembelih, diterima. Tapi ketika Anda lihat dia menyebutkan demi salib, demi Maryam, demi Isa, haram hukumnya. Fahim tuh? Nah, kata barakallahu fikum. Jadi diterima Bu, ya diterima. Nanti Kalau kita tahu orang itu suka makan babi gimana? Ibunda sekalian, saya mau tanya, Yahudi di zaman Nabi makan babi tidak? Yahudi Nasrani di zaman Nabi makan babi enggak? Jadi Yahudi dan Nasrani sejak dulu makan babi Bu, Yahudi dan Nasrani itu. Tapi diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Nah, ini kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Ini saya kaget dengan berita dari sebagian teman-teman di BDI, Bukit Damai apa itu? Perumahan itu, ada ustadz yang berceramah melarang pakai minyak goreng, melarang makan ini, ada campuran ini, bolehnya cuma makan pisang saja. Ini aneh nih ustadz. Dia nggak belajar kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang apa? Meragukan. Keliru. Tidak ada nasnya seperti ini. Apa namanya? Kalau ada orang mengatakan pokoknya sekarang sudah meragukan, nggak boleh dimakan semuanya. Kita cuma makan buah-buahan saja. Dia mengharamkan yang diharamkan oleh Allah.
Allah mengatakan wa ta'amu milul lakum, sembelihan mereka itu halal bagi kalian. Kecuali ibu lihat, dia menggunakan wajannya dengan minyak babi. Habis itu kemudian dia pakai buat manggang ikan, minyak babinya itu. Lalu ya ditolak karena jelas di sana terlihat ada minyak babi. Fahim tuh? Demikian. Tenang ibu, satu-satu, saya nggak dengar juga. Gimana Muhammad? Ya gimana ibu? Yang satu-satu ibu, saya nggak dengar. Ya silakan. Hah? Karena tidak melihat proses ibu diberi makan sama Nasrani, boleh dimakan atau tidak kan begitu ibu? Ya boleh, saya katakan halal. Kalau ibu diberi 2 karung, kasih saya 1 karung. Halal. Sahih. Kalau pertanyaannya berbeda, Ustaz ini perayaan acara mereka haram, ibu kasih 2 truk pun saya nggak akan mau. Karena hukumnya apa? Haram. Fahim tunna? Barakallahu fikum. Iya. Ini ada pertanyaan. Nah. Di luar sana boleh. Ini ada kasus seorang laki-laki mualaf dan beliau ini sebelum mualaf itu di saat SMA itu sudah bersama dokter itu disuntik disunat. Nah lalu dia mualaf gitu kan. Nah itu harus sunat lagi atau gimana? Ini Baik, barakallahu fikum ibu. Ibu-ibu apa namanya? Kita lebih terbiasa menyebut dengan apa? Khitan. Khitan itu orang Indonesia menyebutnya apa? Sunat. Ya, khitan. Lelaki yang sebelum dia masuk Islam sudah berkhitan. Kemudian kalau dia mau masuk Islam, kalau sudah masuk Islam apakah dikhitan lagi? Ya tidak, ibu. Kalau lelaki sudah berkhitan, nggak perlu khitan lagi. Kalau khitan lagi musibah nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kulli ibu dan sekalian, khitan itu bagi orang yang mau masuk Islam hukumnya wajib. Orang Islam berkhitan hukumnya apa? Wajib ibu. Berkhitan itu hukumnya wajib. Jadi kalau lelaki yang belum berkhitan setelah dia masuk Islam, wajib dikhitan walaupun usianya 99,9 hari misalnya, tetap wajib apa? Khitan. Wajib khitan ibu. Nah. Barakallahu fikum. Saya pintaha. Nah. Kita menerima daging kurban berlebihan itu boleh dijual nggak? Soal yang baik. Kalau ibu-ibu dapat daging kurban 2 karung gitu ya, boleh nggak dijual? Boleh. Bagi yang menerima kurban boleh. Adapun ucapan Abdullah bin Umar, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i lahmil lahmi dhabihati fi yaumin nar. Nabi melarang seseorang itu menjual daging kurban itu bagi yang berkurban. Orang yang berkurban tidak boleh menjual daging yang dia kurbankan. Misal ibu kurban sapi, kemudian ibu nggak suka daging sapi, padahal ibu yang berkurban, ibu jual ke orang lain, itu nggak boleh. Jangankan berkurban menjualnya. Kalau ibu misalnya nyuruh tukang jagal menyembelihkan sapinya ibu, lalu ibu kasih kepalanya sebagai ganjaran, itu nggak boleh, sama dengan menjualnya. Apalagi ibu sengaja menjualnya, ini sekian harganya, nggak boleh. Tapi kalau ibu dapat bagian dari tetangga, dapat daging kambing dari tetangga, dapat daging onta, kemudian ibu nggak sukanya daging sapi, ditukar dengan daging sapi milik temannya, boleh. Itu kan jual beli itu ibu. Jual beli itu tidak harus berbentuk uang kan, daging dengan daging ditukar, jual beli atau bukan? Dan itu boleh kalau memang Anda ingin menjual daging yang bukan dari kurban Anda, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, apa boleh akikah itu diganti dengan hewan sapi selain domba atau kambing? Khilaf para ulama, pendapat yang benar tidak. Karena sesungguhnya nas itu datang Nabi berkurban menggunakan apa? Kambing atau domba. Jadi boleh dengan kambing atau domba, tapi tidak dengan apa? Sapi. Tidak pula dengan kerbau atau onta, tidak. Nabi hanya menyebutkan lil ghulami syatani, bagi anak laki-laki 2 kambing. Walil jariyati syat, sedangkan untuk anak perempuan 1 kambing saja. Baik. Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi kita yang berkurban kan kita dapat jatah ya Ustaz. Nah, Apa boleh kita minta bagian-bagian tertentunya? boleh. Semua yang dikurbankan itu kan milik dia. Nabi mengatakan tasaddaqu biya, sedekahkan sebagiannya. Kemudian wa ta'khudhu minha, ambil sebagian dan kamu makan darinya. Hadiahkan sebagiannya. Jadi kalau ibu saya mau di bagian kaki depannya yang atas, boleh. Saya mau bagian kepalanya, boleh. Saya mau bagian dadanya, tidak dilarang. Ibu boleh memilih. Ini catatan penting, Bu. Saya telah membuat 35 catatan tentang kaitan kurban. Sebagiannya saya sampaikan di Istiqomah kemarin. Salah satu catatan penting, termasuk kekeliruan dari orang yang berkurban itu, ketika dia menyangka bagian dari sunnah, dia makan daging, dia berpuasa, kemudian dia berkurban, kemudian dia memakan daging, tapi dari hewan orang lain, dia menganggap itu yang sunnah. Itu enggak sunnah. Yang sunnah itu dia sembelih binatangnya sendiri, dia ambil bagian yang dia mau, dia makan dari daging yang dia sembelih, bukan sembelihan orang lain. Paham ibu? Berarti ibu boleh memilih mana daging yang ingin ibu ambil, kemudian ibu memasaknya, ibu memakannya, itu yang sunnah. Jadi nggak dilarang ibu memilih daging yang mana, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Hukum memotong rambut itu apakah berbeda antara dewasa dan anak-anak, dan cara memotong rambutnya itu seperti apa untuk laki-laki? Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk anak laki-laki. Kalau yang ditanyakan itu anak laki-laki, hukum mencukur rambut, maka mencukur rambut termasuk perkara yang disyariatkan. Dan hukum memanjangkan rambut juga termasuk perkara yang disyariatkan. Artinya pada asalnya mencukur dan memotong rambut ada contohnya. Mungkin yang ingin ditanyakan oleh penanya, wallahu a'lam bishawab, bagaimana mencukur rambut yang diperbolehkan dan bagaimana yang dilarang? Yang dilarang kata Nabi SAW, yakni fala tahliqul qazza, ijtanibul qazza, dan yang lainnya. Kama qala SAW, jangan cukur dengan cukuran qazza, jauhilah cukuran qazza. Banyak lagi hadis yang menyebutkan qazza itu artinya mencukur sebagian, menyisakan sebagian. Maksudnya begini, Bu. Sebagian orang membiarkan di bagian apa? Depannya, lainnya dicukur. Itu enggak boleh. Nabi menyebutkan li'annahu min simatil yahudi, karena itu termasuk kebiasaan orang Yahudi. Enggak boleh. Atau sebagian orang cuma membiarkan di bagian tengahnya saja. Cukuran apa namanya itu? Pang atau semisalnya. Itu enggak boleh. Atau sebagian ibu-ibu, mohon maaf, kalau ada anaknya dicukur depan, di belakang jadi di sini dicukur, yang di belakang dipanjangkan, itu enggak boleh. Dalam syariat itu tidak dibenarkan. Kalau mau, Nabi menyebutkan yakni biarkan keseluruhannya, rapikan keseluruhannya. Berarti kalau mau biarkan panjang semuanya sampai satu bahu. Atau kalau mau cukur semuanya dirapikan dengan cukuran yang baik. Jangan disisakan ujungnya saja, jangan. Fahimtum? Ini bagi anak laki-laki. Bagi anak wanita, Imam Malik mengharamkan mencukur rambutnya. Menurut pendapat Imam Malik, wanita tidak boleh mencukur rambut kecuali di ujung-ujungnya yang untuk dirapikan saja. Jumhur ulama berpendapat boleh dengan catatan tidak menyerupai cukuran orang laki-laki. Jadi selama tidak menyerupai laki-laki. Jadi seberapa batas minimalnya? Di ujung telinga ini minimal. Melewati itu menyerupai laki-laki. Qala Ibnu Abbas la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutarajjilan minan nisa. Rasulullah melaknat dan mengutuk wanita-wanita yang menyerupai termasuk cukuran rambutnya. Enggak boleh seperti laki-laki. Kecuali udzur syar'i, karena dia harus digundul karena penyakit misalnya atau semisalnya. Ini perkara yang disyariatkan. Perkara yang diberikan pemaafan oleh syariat. Misalnya orang yang kutuan. Tahu kutuan ya, Bu ya? Ya itu. Kalau misalnya rambutnya sudah terlalu banyak kutunya, dia nggak mungkin diobati dengan pestisida aja, nggak bisa misalnya begitu, maka boleh dicukur gundul, nggak apa-apa, boleh sampai dia tumbuh kembali. Karena ini termasuk penyakit yang diberikan udzur baginya. Wallahu a'lam bishawab. Catatan, anak laki-laki yang rambutnya panjang disyariatkan menutup kepalanya dengan apa? Kopiah
atau surban. Dan panjangnya rambut lelaki batas maksimalnya cuma mana Ibu? Bahu. Sebab melebihinya serupa dengan para wanita, itu nggak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita yang berkurban ini kan biasanya kan kalau kita berkurban ada sapi nomor 1 atau kambing nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, itu sudah ada nama-namanya. Kemudian pada saat dipotong, dibagikan, itu ternyata sohibul bait itu tidak mendapatkan sapi yang sesuai namanya tadi karena ada kerancuan pembagian. Bisa jadi dia mendapatkan sapi yang nomor 2. Itu bagaimana tuh? Al-mu'minu ala ahdihi. Kata Nabi, orang beriman itu berada atas perjanjiannya. Jadi kalau ibu-ibu menyerahkan hewannya kepada panitia, lihat perjanjian dengan panitianya bagaimana. So di sana panitia punya ketentuan, misalnya Bu, kami nggak menjamin sapi Anda dapatkan dagingnya kecuali Anda datang memperhatikan, Pak, itu bagian saya. Paham Ibu? Kalau Ibu cuman misalnya, ya pokoknya saya terima daging saja. Berarti panitia mengatakan seandainya itu daging dari yang lain, kami minta maaf. Hukumnya sah. Hukumnya dia memakan daging milik orang lain itu sah Ibu. Di atas perjanjian yang pertama. Tapi kalau dia bilang, enggak Pak, saya tetap mau daging saya saja. Berarti panitia berhak silahkan sembelih sendiri atau ditungguin sampai Anda mengambil apa? Daging yang menjadi hak Anda. Intinya sembelihan Anda sah walaupun dapat dagingnya milik orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ibu, kita cukupkan pertanyaannya ya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.